Salam teman-teman, saya Suciadi Ramdhani dan kali ini saya akan membahas tentang proses penelitian dengan subtopik membangun kerangka pemikiran dan memilih metode penelitian. Pada materi kali ini kita akan membahas dua poin utama dalam proses penelitian. Yang pertama adalah membangun kerangka pemikiran dan yang kedua adalah memilih metode penelitian. Pada poin pertama, yaitu membangun kerangka pemikiran, nampaknya kita tidak akan panjang lebar karena pada dasarnya ini dipelajari dalam mata kuliah metode penelitian kualitatif maupun kuantitatif atau nanti dalam penulisan karya ilmiah. Jadi hanya highlight ya, bagaimana menerapkan teori dalam suatu kerangka pemikiran, hanya itu saja. Selebihnya kita akan membahas lebih detail tentang bagaimana memilih metode penelitian yang tepat, lalu strategi-strategi penelitian, dan isian dari metode yang kita pilih tersebut. Sehingga menjadi suatu rancangan penelitian yang nantinya memudahkan kita ketika berada di lapangan untuk melakukan penelitian. Oke, kita langsung saja ke poin pertama, yaitu membangun kerangka pemikiran. Pada dasarnya, kerangka pemikiran ini diturunkan dari beberapa konsep atau teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dan tentu ini yang menjadi bagian pendalaman literatur yang sesuai dengan topik dan masalah penelitian. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mencari ide topik atau tema penelitian dan masalah penelitian. Nah, selanjutnya tentu kita mendalami literatur terkait ya. Sehingga nanti dari literatur tersebut kita cari teorinya atau konsep-konsepnya ya yang relevan dengan masalah penelitian yang sudah kita dapat sebelumnya ya, dari langkah-langkah yang sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kerangka pemikiran ini adalah suatu proposisi dan atau asumsi yang diturunkan dari beberapa konsep atau teori yang relevan tadi ya, yang mana dalam penelitian dengan metode kuantitatif dapat dirumuskan menjadi hipotesis operasional atau hipotesis yang dapat diuji. Jadi wajib ini hukumnya kalau dalam penelitian kuantitatif. Bagaimana dengan pendekatan kualitatif yang mana istilahnya bukan hipotesis tapi proposisi tadi ya, suatu statement awal yang sebenarnya tidak dalam tanda kutip diarahkan oleh teori, tapi justru nanti di lapanganlah yang seharusnya bisa melihat apakah teori itu cocok dengan suatu penelitian di lapangan ya, faktualnya seperti apa, secara empirisnya seperti apa, tapi justru juga nanti bisa juga dibangun di akhir ya, di akhir penelitian. Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Dalam penelitian kuantitatif, contoh pada hipotesis yang dimaksud adalah misalkan apakah varian dalam X menyebabkan varian dalam Y. Jadi mengukur besaran pengaruh ya. Apakah pengaruh media massa menyebabkan terjadinya konflik sosial agama di suatu wilayah misalkan kayak gitu ya. Jadi ada faktor pengaruh ya, sebab akibat gitu ya. Artinya itulah yang dimaksud menguji teori ya. Teorinya mungkin tentang media massa dalam mempengaruhi opini publik itu bisa. Nah, lalu contoh untuk kualitatif, bagaimana X memainkan peran dalam menyebabkan terjadinya Y. Ada variabel di situ ya, X-nya itu kan suatu variabel. Contohnya tadi, bagaimana media massa memainkan peran dalam menyebabkan terjadinya konflik sosial di suatu wilayah, misalkan ya di wilayah ABC. Artinya sudah ada kepastian bahwa bagaimana proses media massa tersebut bisa mempengaruhi terjadinya konflik ya. Beda dengan tadi kuantitatif, dia masih mengukur nih apakah menyebabkan atau tidak dari media massa itu ya. Lantas dari mana kita bisa mendapatkan variabel tersebut? Banyak sekali teori-teori yang berkaitan dengan itu ya, teori tentang media massa tadi misalkan ya, teori tentang konflik ya, bahkan resolusi konflik, dan banyak lagi di situ ya, teori sosial keagamaan yang setidaknya teman-teman saya yakin sudah dapat atau akan mendapat mata kuliah teori sosial ataupun teori keagamaan. Contoh bagaimana kita bisa memilih variabel-variabel empiris yang sebenarnya tanpa kita sadari kita sering menyebut kalimat atau suatu kata yang itu merupakan suatu variabel yang bisa dilakukan dalam sebuah penelitian ya. Contoh misalkan latar belakang sosial agama menentukan tingkat partisipasi pemilu. Itu masalahnya ya, salah penelitian.
variabelnya apa dari kata tersebut? Tentu kita bisa melihat variabelnya ada dua, yaitu latar belakang sosial keagamaan atau sosial agama. Yang kedua adalah tingkat partisipasi. Itu bisa diukur secara kuantitatif maupun bisa dilihat secara kualitas ya, dalam penelitian kualitatif. Latar belakang sosial ekonomi atau latar belakang sosial agama, latar belakang sosial budaya, banyak sekali. Itu ada konsepnya yang bisa berbicara tentang itu, banyak. Tingkat partisipasi juga itu yang menentukan sebagai akibat dari adanya latar belakang sosial agama tadi. Itu adalah yang dimaksud variabel. Jadi suatu masalah penelitian itu akan melihat variabelnya, sebagaimana saya pernah sampaikan di materi sebelumnya ya. Bagaimana sebenarnya kalimat dalam masalah penelitian itu tidak sekedar kalimat biasa, tapi memuat variabel empiris, sehingga inspirasi-inspirasinya bisa didapat dari media sosial, dari pemberitaan, dari jurnal-jurnal sebelumnya gitu ya, dari buku, empiris pokoknya ya. Selanjutnya, bagaimana penempatan teori dalam penelitian sosial keagamaan. Namun perlu saya sampaikan di awal bahwa yang akan saya bahas ini lebih ke kualitatif ya pendekatannya, karena saya yakin di jurusannya masing-masing itu akan lebih menggunakan kualitatif alih-alih kuantitatif. Walaupun mungkin tidak menutup kemungkinan, tapi saya yakin banyaknya kualitatif. Oke, pertama yaitu variasi penggunaan teori dalam penelitian kualitatif. Pertama, dalam penelitian kualitatif, teori seringkali digunakan sebagai penjelasan atas perilaku dan sikap-sikap tertentu, ya. Jadi teori ini sebenarnya bisa ideal, ya, sempurna dengan adanya variabel-variabel tadi. Jadi tidak asal imajinatif ya, tapi dari variabel-variabel atau konstruk-konstruk yang sebenarnya sudah ada gitu, sudah disediakan. Tinggal kita pilih mana yang cocok atau teori mana yang cocok atau konsep apa yang cocok untuk mengupas masalah penelitian yang kita ajukan. Yang kedua, para peneliti kualitatif seringkali menggunakan perspektif teoritis ya sebagai panduan umum untuk meneliti misalkan ya gender, kelas sosial, isu-isu terkait ras ya, marginalisasi atau sebagainya. Jadi perspektif ini biasanya digunakan yang sifatnya partisipatoris, kualitatif ya. Boleh jadi advokasi juga bisa. Intinya ada terapan lah. Setidaknya ini dapat membantu peneliti untuk merancang rumusan masalah nantinya. Jadi sebenarnya membangun kerangka pemikiran ini sudah bisa dilakukan di awal. Yang pasti kita harus sudah tahu masalah penelitiannya apa dan topik yang diambilnya itu seperti apa. Yang ketiga, dalam penelitian kualitatif umumnya, teori seringkali digunakan sebagai poin akhir penelitian. Nah, ini yang tadi saya bilang di awal bahwa penelitian ini akan menjadikan teori sebagai poin akhir penelitian. Jadi teori itu tidak memandu atau mendorong kita untuk mengarahkan nanti di lapangan gitu ya, beda dengan kuantitatif. Tapi teori ini bisa berbeda dengan kenyataan di lapangan. Jadi kita sudah merancang ya kerangka pemikiran misalkan dan membuat suatu statement atau proposisi tadi, dan ini biasanya disebut dengan logika induktif ya. Kan ada deduktif dan ada induktif. Kalau kuanti lebih deduktif, kalau kualitatif itu induktif. Nanti penjelasan lebih detailnya silahkan cari ya secara mandiri. Tapi yang pasti saya akan menjelaskan di sini bagaimana logika induktif dalam penelitian kualitatif. Nah, dalam logika induktif ya, sebenarnya kan dialektika antara teori yang kita ambil dengan pengalaman nanti di lapangan seperti apa, itu saling beriringan ya. Bisa jadi satu sama lain match, tapi bisa jadi unsur-unsurnya nanti berbeda juga gitu ya. Seperti tadi yang saya bahas. Dan itu baru bisa ketahui ketika pertama kali ya dalam logika induktif peneliti itu mengumpulkan informasi ya. Jadi ceritanya peneliti itu sudah ke lapangan nih, mengumpulkan informasi melalui wawancara atau observasi dan lain-lainnya. Dan tentu dalam hal itu peneliti itu kan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka pada informan atau partisipan ya. Lalu kita buat catatan-catatan lapangan. Jadi kita ambil sumber-sumber primer ya, data di lapangan. Nah, setelah kita mendapat data di lapangan, kita akan melakukan yang namanya analisis data. Kita kumpulkan tadi hasil wawancara, hasil catatan lapangan, hasil observasi. Lalu kita kumpulkan, kita kategorikan hasil dari wawancara tersebut, dari observasi maupun
dari catatan lapangan tersebut. Kita kumpulkan, kita kategori-kategorikan. Jadi tidak mentahan dari apa yang dikatakan, misalkan informan A, lalu informan B, lalu informan C. Dari ketiga informan tersebut, misalkan berbicara tentang suatu hal yang sama, katakanlah dalam ini tentang tadi latar belakang sosial agama, dia berbicara ketiganya itu tentang organisasi sosial, misalkan NU, Muhammadiyah, ya. Dia berbicara tentang itu. Maka hasil wawancara yang mana informan itu berbicara tentang NU, Muhammadiyah, Anda kategorikan dalam satu tema yang namanya organisasi sosial keagamaan. Bikin satu tema, kumpulkan hasil wawancara atau transkrip wawancara observasi tersebut di dalam satu kategori itu. Mau dari 10 informan pun boleh kalau memang berbicara tentang tema yang sama, maka kumpulkan di situ semua tema, ya. Itulah yang dimaksud membuat suatu tema atau kategori. Dan seterusnya sampai kalian mendapatkan kategori-kategori atau tema-tema hasil penelitian yang bisa menjadi bahan utama dalam penyajian data nanti, gitu ya. Dan setelah kita menganalisis data berdasarkan tema-tema atau kategori-kategori tadi, selanjutnya peneliti ini mencari pola-pola umum, generalisasi, ya, atau teori-teori, ya, dari tema-tema yang kita temukan. Nah, ini sudah mulai masuk nih teorinya. Kita akan mencari teori di situ yang pas untuk mengupas dari hasil pengalaman di lapangan, gitu ya. Artinya, itulah yang dimaksud bagaimana dalam penelitian kualitatif biasanya teori itu juga bisa muncul pada saat setelah di lapangan melakukan penelitian, ya, pengumpulan data. Itu jadi alurnya seperti itu yang dimaksud induktif, ya. Yang pada akhirnya peneliti itu mengemukakan, ya, generalisasi atau teori-teori dari literatur yang sudah didapat tadi teori juga dengan pengalaman pribadinya. Lalu di situ bisa matching antara teori dengan pengalaman lapangan. Tapi tidak perlu dipaksakan harus sama teori itu, tidak. Justru bisa dikritisi, oh ternyata yang dimaksud si tokoh atau pemilik teori A ternyata bisa dipatahkan nih dalam beberapa hal, gitu. Nah, itu malah bagus, bisa mengkritisi suatu teori itu. Kalau dalam kuantitatif tidak bisa sefleksibel itu, ya, dia agak lebih tegas, gitu, karena sudah ditentukan oleh teori, instrumen-instrumen di lapangannya. Nah, kalau kualitatif dia lebih fleksibel. Kurang lebih seperti itu, ya. Bagaimana peran teori dalam penelitian sosial keagamaan, khususnya dalam pendekatan kualitatif. Poin berikutnya yaitu tentang memilih metode penelitian. Ini yang sering membingungkan kita untuk memilih kualitatif atau kuantitatif. Padahal kita harus punya alasan yang akademik kenapa kita harus memilih kualitatif atau kenapa kita harus memilih kuantitatif. Bahkan saat ini ada yang namanya metode campuran, ya, kualitatif dan kuantitatif. Nah, sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut, di sini saya akan membahas tentang kesalahan persepsi tentang pemilihan metode kuantitatif dan kualitatif pada umumnya, ya, ini, ya, contoh-contoh. Misalkan yang pertama ditentukan oleh kebiasaan atau latar belakang pendidikan. Filsafat lebih kepada kualitatif, sosiologi lebih kepada kuantitatif. Nah, itu bukan alasan yang sifatnya akademik. Jadi tidak benar itu menentukan metode penelitian dengan alasan seperti itu. Lalu yang kedua, ketidakmampuan peneliti menggunakan salah satu metode. Ini juga alasan yang cukup klasik. Misalnya saya hanya bisa penelitian kualitatif. Ya sudah, saya akan melakukan penelitiannya menggunakan metode kualitatif karena saya tidak menguasai kuantitatif. Nah, jangan ada alasan akademik yang seperti itu nanti dalam rancangan penelitian, ya. Memang itu suatu hal yang wajar, ya. Kita lebih menyukai atau nyaman dengan penelitian kualitatif dibandingkan kuantitatif misalkan. Tapi harus ada alasan akademiknya di situ. Tidak boleh kita karena ketidakmampuan itu kita memilih pendekatan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Adalah secara teknis tips-tips untuk menghindari itu, ya. Lalu yang ketiga, dianggapnya kualitatif lebih mudah, kuantitatif lebih sulit, atau sebaliknya, kualitatif lebih lama tapi kuantitatif lebih cepat, sehingga saya mau memilih penelitian kuantitatif, ya, karena pasti, gitu, ya. Nah, itu juga bukan suatu alasan yang tepat, ya, persepsi yang tepat untuk kita jelaskan dalam sebuah rancangan penelitian kenapa kita memilih metode penelitian tersebut.
Jadi kedua metode penelitian tersebut itu berbeda satu sama lain ya. Metode kualitatif dan kuantitatif tidak mutually eksklusif ya. Satu sama lain punya kelebihan dan kekurangan yang bermanfaat untuk digunakan pada permasalahan yang berbeda. Jadi kita lihat dulu masalah penelitiannya arahnya kemana ya. Dan nanti ketika masalah tersebut telah dirumuskan, yang biasa kita sebut rumusan masalah, kan itu berupa pertanyaan. Nanti dari pertanyaan itu bisa ditentukan sebenarnya ini arahnya mau ke kualitatif atau kuantitatif. Sebagai contoh, misalnya yang tadi ya kasusnya, apakah latar belakang sosial agama mempengaruhi tingkat partisipasi pemilu? Misalkan ada yang mengatakan pemilu itu haram gitu ya, kan ada yang seperti itu. Nah itu kita mau cari tahu tuh ada nggak yang hal-hal seperti itu. Jadi ada keterkaitan antara latar belakang sosial agama dengan tingkat partisipasi pemilu. Maka kalau sifatnya seperti itu ya kalimatnya, itu akan relatif kepada penelitian kuantitatif, karena kita akan menguji sejauh mana ini besaran si latar belakang sosial agama terhadap tingkat partisipasi, itu bisa diukur. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana tadi ya, peran latar belakang sosial budaya dalam menentukan tingkat partisipasi pemilu, itu kan bagaimana itu akan dijawab dengan yang namanya proses. Kalau yang namanya proses, itu risetnya harus yang sifatnya bukan angka, tapi kualitas. Kita akan melihat proses tersebut bagaimana, nah itu otomatis akan menentukan pada metode penelitiannya yang lebih kualitatif gitu ya. Jadi lagi-lagi harus saya highlight di sini, pemilihan metode penelitian itu ditentukan oleh bagaimana rumusan masalahnya ya. Masalah penelitian yang dirumuskannya itu seperti apa. Sehingga tujuan utama yang dicari itu mau apa dalam penelitian ini. Itulah fungsi dari rumusan masalah dan tujuan penelitian ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang mubazir ketika kita menulis dalam suatu rancangan penelitian. Satu sama lain itu terhubung. Nanti kita akan lihat di akhir setelah kita bahas proses penelitian di mana keterhubungan antara penulisan atau sub-sub dalam suatu rancangan penelitian ya. Hubungan antara topik dengan masalah penelitian dengan metode itu seperti apa. Juga nanti dengan kaitannya teori itu seperti apa gitu ya. Jadi jangan karena alasan saya lebih suka kualitatif atau saya lebih menguasai kualitatif Anda memilih itu. Lebih pada alasan-alasan yang tadi. Sehingga tipsnya tadi kita usahakan dalam rumusan masalah itu sudah dirancang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan kita tadi lebih nyaman kualitatif, ya otomatis kita rumusan masalahnya harus yang mengarah pada kualitatif. Sebaliknya kalau kita mau kuantitatif, rumusan masalahnya itu harus diangkat dengan proposisi atau pertanyaan maksud saya yang lebih mengarah pada kuantitatif. Itu tipsnya ya. Intinya metode ini mempengaruhi segalanya nanti ketika di lapangan. Ketika kita setelah memilih metode penelitian, kita akan memilih strategi penelitian. Dari strategi penelitian itu nanti akan berpengaruh bagaimana arah penelitian kita di lapangan ya. Jadi harus benar-benar dirancang secara baik ketika kita sebelum pergi ke lapangan gitu ya untuk mengumpulkan data. Selain itu kita harus memunculkan nanti dalam rancangan penelitian itu kelebihan-kelebihan kenapa kita memilih pendekatan yang kita pilih, misalkan kualitatif dalam hal ini. Nah, misalkan ya, pendekatan-pendekatan kualitatif diyakini menyediakan ruang inovasi yang lebih besar bagi kerangka penelitian ini. Yaitu kan karena tadi kualitatif itu bersifat induktif, membangun ya. Jadi bisa melahirkan suatu konsep baru atau tawaran-tawaran konsep baru dari lapangan ya, inspirasinya dari lapangan empiris ya, diangkat menjadi suatu konsep baru karena ternyata kita sudah mengkritisi teori sebelumnya, ternyata tidak sesuai dengan lokus penelitian atau waktu yang sekarang diteliti, maka akan lahirlah konsep baru. Yang dimaksud konsep baru di sini bukan berarti benar-benar baru, tapi diambil dari konsep lama lalu kita kembangkan atau kita bantah tadi. Artinya tetap ada keterhubungan antar konsep ya. Selanjutnya di sini saya akan lebih detail menjelaskan tentang strategi-strategi dalam penelitian kualitatif ya. Nah, saya coba sajikan ilustrasi-ilustrasinya berdasarkan strategi-strategi penelitian kualitatif.
Yang mana strategi dalam penelitian kualitatif ini akan mempengaruhi kita dalam melakukan penelitian di lapangan ya. Yang pertama ada etnografi. Etnografi merupakan salah satu strategi penelitian kualitatif yang di dalamnya peneliti itu menyelidiki suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah dalam periode waktu yang cukup lama. Misalkan dalam pengumpulan datanya itu bisa mulai wawancara, data observasi, dan pengumpulan data lainnya. Proses penelitiannya itu lebih fleksibel dan biasanya berkembang sesuai kondisi dalam merespon kenyataan-kenyataan yang bisa kita jumpai di lapangan. Lalu yang kedua, grounded theory, yang mana merupakan strategi penelitian yang di dalamnya peneliti itu memproduksi teori umum dan abstrak dari suatu proses, aksi, atau interaksi tertentu yang berasal dari pandangan-pandangan partisipan. Lagi-lagi diambil dari pandangan yang mana orang itu atau suatu kelompok tersebut kita teliti ya. Lahirnya dari situ, bukan dari pengarahan atau pedoman teori yang sudah kita baca gitu ya. Yang ketiga, studi kasus. Studi kasus ini merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat ya. Jadi harus cermat itu suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu. Kasus-kasus tersebut dibatasi oleh waktu dan aktivitas. Artinya kita tidak bisa meneliti keseluruhan waktu. Misalkan tentang tragedi atau fenomena tertentu ya. Itu bisa kita teliti tuh dalam suatu waktu yang pasti gitu ya. Misalkan kasus konflik antar suku bangsa di Kalimantan antara orang Madura dengan orang Dayak. Nah, itu kan ada satu peristiwa tuh. Nah, itu bisa diteliti tuh, ditelusuri. Kita bukan mau meneliti sejarahnya, tapi meneliti kenapa bisa terjadi konflik tersebut. Nah, itu salah satu yang bisa sekali diteliti melalui strategi studi kasus. Yang keempat, fenomenologi, yaitu strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu ya. Jadi kita memahami pengalaman hidup manusia, memaknainya juga dari apa yang kita dapat di lapangan. Yang terakhir yaitu naratif, merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki kehidupan individu atau kelompok dan meminta seorang atau sekelompok individu tersebut untuk menceritakan kehidupan mereka. Artinya mereka menceritakan, ini metodenya bisa metode nanti biasanya dipakai oleh orang-orang sejarah gitu ya, antropolog atau bahkan sosiologi. Nah, itu dia menjelaskan, jadi si informan itu menjelaskan tentang suatu kronologis atau peristiwa tertentu yang mana kita akan mengupas, memaknai dari apa yang dinarasikan oleh informan tersebut. Kita akan melihat bagaimana sih pandangan informan terhadap Al-Quran, misalkan di dalam Living Quran ini biasanya strateginya lebih dekat ke penyajiannya ya, penyajian datanya ke naratif gitu. Jadi kurang lebih posisi antara tadi teori dalam kerangka pemikiran ya, lalu strategi penelitian dalam metode penelitian itu satu sama lain terkait dan akan saling mempengaruhi. Teori akan mempengaruhi bagaimana kerangka berpikir peneliti atau teman-teman sekalian. Strategi penelitian juga akan mempengaruhi yang namanya metode penelitian arahnya kemana. Dan satu sama lain harus memiliki alasan kenapa kita memilih teori tersebut, kenapa kita memilih metode penelitian tersebut. Tadi sudah saya jelaskan secara akademiknya seperti itu, tips-tipsnya bagaimana gitu ya. Jadi nanti tinggal bagaimana mengimplementasikan ke sebuah tulisan yang disebut proposal penelitian. Nah, kalau sudah seperti itu nanti terstruktur ya, tersistematis, satu sama lain ada keterhubungan gitu ya antara topik penelitian, lalu nanti ke judul penelitian, nanti latar belakang atau masalah penelitiannya seperti apa, dari masalah penelitian rumusan masalahnya seperti apa, dari rumusan dan tujuan masalah penelitian itu nanti mempengaruhi pada teorinya, juga mempengaruhi pada metode yang dipilih. Kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan di sini. Selebihnya tentu bisa baca teman-teman kalau saya menggunakan buku dari Creswell ya, seperti yang saya bahas di awal perkuliahan dengan judul Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Method ya. Mungkin buku-buku lain akan ada perbedaan ya, selain Creswell misalkan siapa? Ada Sugiono kalau yang lokalnya ya, Moleong, atau nanti ada Mills dan Haberman gitu ya. Kalau saya, dan mungkin karena dulu saya belajar dari dosen menyarankan Creswell, maka saya pilih Creswell
karena lebih lengkap, lebih praktis. Buku-bukunya juga ada buku berbahasa Indonesia bagi teman-teman sekalian gitu ya. Jadi akan lebih mudah untuk mencernanya dan mudah mengimplementasikan. Di situ juga banyak tips dan trik bagaimana merancang suatu penelitian, bagaimana melakukan penelitian di lapangan, dan bagaimana menyajikan suatu data penelitian. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Baik, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sehat selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.